Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, izinkan kami mendengarkan renungan firman-Mu, agar hidup kami semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami melakukan apapun di dalam hidup kami berpatokan oleh firman-Mu. Berkati renungan firman-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, Roh yang memimpin kepada ketaatan. Galatia 5 ayat 25 menulis, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk hidup menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh. Ada tertulis, Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41 menulis. Memang tidak mudah menjauh dari dosa dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang selama ini membelenggu hidup. Tanpa adanya pertobatan sejati, kita akan selalu ada dalam jerat iblis. Sia-sia saja membanggakan diri karena status kita sebagai orang Kristen atau anak Tuhan, padahal cara hidup kita sama dengan orang-orang dunia yang belum diselamatkan. Sebab firman-Nya dengan tegas menyatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2 menulis. Kita harus memiliki kualitas hidup yang berbeda sebagai ciri khas yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus, hidup seperti surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, sebab dunia membutuhkan bukti. Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah-buah Roh. Galatia menulis demikian. Dan kita hanya bisa berbuah jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5 mencatat. Tinggal dalam Tuhan artinya selalu dekat dengannya serta taat melakukan kehendak-Nya, sehingga Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita dan kita pun akan merasakan kebaikan Tuhan dan karya Roh Kudus yang memimpin kita pada ketaatan. Firman-Nya menulis, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Kadangkala kita ingin melepaskan diri dari perbuatan daging yang menyesatkan, tapi iblis yang penuh tipu daya muslihat tidak menyerah begitu saja. Iblis selalu berusaha melemahkan iman anak-anak Tuhan, sehingga banyak dari kita yang masih saja jatuh dalam dosa yang sama dengan melakukan penyembahan berhala, hidup dalam persinahan, pesta pora, dan hawa nafsu yang tanpa kita sadari telah mengotori bait Roh Kudus yang ada di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20 menulis, untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita memerlukan Tuhan untuk mengubah hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya menulis, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipimpin oleh Roh, kita taat sehingga kita akan mengalami kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Mampukan kami untuk selalu dipimpin oleh Roh-Mu, dan kami semakin hari semakin taat di dalam Tuhan. Berkati Tuhan agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati para pendengar saat ini Tuhan yang mengalami sakit disembuhkan di dalam nama Yesus.
yang berbeban berat diberikan penghiburan di dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan yang terbaik. Yang mencari jodoh bergumul dengan masa depan, Tuhan berikan masa depan yang terbaik. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.